Halo, selamat datang kembali di channel kami, teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Meskipun kemungkinan nanti ke uploadnya agak siang, tapi kan bisa dipastikan kalau kita pengaplikasian ini pagi ya. Pagi banget, sebelum matahari itu panas. Oke, kebetulan ini kemarin kan banyak yang tanya untuk pengaplikasiannya bawang merah ya. Ya, yang bumbu dapur kemarin. Bumbu dapur sama limbahnya hasil limbah dari masak ya kemarin kan pakai air cucian beras yang kita fermentasi. Nah, untuk kali ini kita aplikasiin, kita campur sama air. Oke, dicampur sama air. Yuk, airnya berapa takarannya? Kalau itu sebenarnya fleksibel, jadi kita paskan aja kira-kira air fermentasi kemarin ditambah dengan air bersih itu totalnya 1 tangki, karena kita untuk penyemprotannya kan habis sekitar 1 tangki ini. 16 liter kalau ini. Nah, kenapa sih kemarin kita pakai bawang merah untuk merangsang akar? Karena itu kan kandungan bawang merah itu ada alisin sama tiaminnya, itu yang memperkuat perangsangan akar ya. Sama kita pakai bawang sisa dari cucian beras itu karena kita ambil untuk vitamin B1 dan karbohidratnya. Sekarang kita langsung campur aja ya. Jadi teman-teman, kita sarankan kalau misalkan mau aplikasi pakai masker ya. Kenapa, Mas? Karena memang fermentasi itu kan cenderung bau ya. Bawang merah sendiri itu kalau difermentasi itu baunya kurang lah pokoknya. Oke, ini saya lagi ditemenin sama si Meo. Dia mau ikut bantuin. Nah, kalau misalkan untuk pengaplikasiannya itu lakukan di pagi atau sore. Yang penting jangan sampai waktu panas ya, karena hasil fermentasi dari bawang merah itu agak rawan ke terutama kenop ya. Kalau misalkan lagi kenop kecil itu bisa banyak yang gagal dia nanti kalau sampai kena, apalagi kalau misalkan panas. Kemarin yang kita fermentasi kita tutup pakai plastik ya. Oke, ini ada uapannya. Ini bentuk hasilnya. Cairannya udah warnanya jadi berubah ya. Tapi kalau misalkan yang berhasil itu baunya tidak semenyengat kalau misalkan fermentasinya gagal. Ini kemarin kenapa kok jadi warnanya kayak gini? Soalnya kan kita campur sama ajwal ya kemarin. Jadi sudah ada bakterinya, kita pakai M21 kemarin sama ajwal. Ya. Untuk NPK-nya, jadi biar kita waktu pengaplikasian tidak perlu ditambah pupuk yang lain lagi. Baunya ya, saya agak jauh ini teman-teman. Ya pasti bau lah ini. Tapi kalau misalkan bau nggak, Mas? Bau bawangnya. Bawang merah itu kan kalau di fermentasi memang bau ya. Karena ini bawang merahnya kemarin geprek kan, jadi nggak dihaluskan, jadi kita saring ya, jangan lupa biar nggak nyumbat di tangkinya. Ini hasil saringannya. Oke, mungkin bisa sambil diingatkan, Mas. Misalnya ada teman-teman yang kemarin belum nonton video sebelumnya. Jadi fungsinya bawang merah itu untuk apa, Mas David? Untuk merangsang perkembangan akar. Jadi karena di bawang merah itu ada alisin sama tiamin, itu yang memperkuat perangsangan akar. Sama ini tadi juga kita tambahkan kemarin waktu mau fermentasi itu kita tambahkan ajwal karena itu kandungannya NPK, jadi buat makanan pokoknya nanti tanamannya. Sama ada bakteri untuk fermentasi kemarin kita tambahkan.
Sekarang lanjut untuk proses semprot. semprotnya. Mau dimulai dari mana dulu? Mas Agak ke David? belakang aja Mas kayaknya dari ujung Belakangnya sini. saya. Iya. Oke. Oke. Ini ya. Iya. Kita boleh aja sebenarnya menyemprotkan itu ke seluruh bagian tanaman. Tapi kita sarankan kalau misalnya pengaplikasiannya itu tidak pada bagian ujung daun karena dia akan mengantong di sini air cairannya. Kalau misalkan ngantong di sini nanti agak rawan. Oh iya, tadi lupa di apa namanya diaduk, tapi nggak apa-apa lah. Semoga pencampurannya rata. Kalau misalkan kita sarankan lebih baik waktu habis dikasih air itu diaduk ya. Diaduk dulu. Nah kalau misalkan ini itu sangat rawan pada kenap-kenap yang masih kecil. Tadi sudah sempat kita singgung ya. Sekarang kita aplikasikan itu usahakan karena tujuan kita adalah fokus utamanya untuk merangsang akar. Jadi pada bagian pangkal batang. Gini ya. Nanti kalau sudah jadi bolehlah kita lihat. Mengenai daun sebenarnya nggak apa-apa, tapi karena agak di atasnya ada beberapa yang lagi spike, ada yang kena, kan sayang kalau misalkan gara-gara kita pengaplikasian ini terus gagal. Kalau untuk dendro kita gini aja. Ini untuk rindostilis ratusannya. Awas banyak bunganya. Ya banyak spike-nya kok, nggak apa-apa. Sebenarnya dia nggak masih bisa, tapi kalau misalkan terlalu banyak nanti penggunaannya bisa agak rawan aja gitu. Kalau untuk yang kita gantung-gantung kita akan semprotkan ke seluruh bagian. Sarannya berapa hari sekali, Mas? Apanya? Ini. Untuk penyemprotannya? Kalau untuk penyemprotannya kita tidak terlalu menyarankan sering sih untuk fermentasi ini. Jarang-jarang aja nggak apa-apa. Yang penting untuk rutinnya kita kasih makan non pokok sama vitaminnya aja. Jadi NPK sama mikronya aja. Kalau ini sesekali aja, mungkin 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Nah, yang biasanya rawan itu yang kayak gini. Ini yang lagi. Jangan sampai yang spike apalagi kelihatan itu kenap-kenap kecil kayak gitu. Tuh kan ada tuh yang kelihatan kenap-kenap kecil itu, iya. Gitu kan sayang kalau misalkan sampai nggak mekar gara-gara itu. Kayaknya untuk pengaplikasiannya kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan teman-teman nanti ada yang bingung, nanti lanjut ke WA aja. Untuk soal apa namanya ya. Misalkan fermentasinya mau berapa hari, itu sebenarnya juga bebas juga. Kalau kemarin kita berapa hari Mas? Kita waktu itu Ada 1 minggu? hari Sabtu kalau nggak salah ya. Oh, hari Sabtu, belum lama lah. Sekarang hari Rabu ya. Masih hari Rabu. Berarti Minggu, Senin, Selasa 4 hari. Jadi kalau kita sarankan sekitar 3 hari ya. Bebas lah. Oke, ini sudah dulu Mas David? Boleh. Boleh. Saya mau melanjutkan untuk ke belakang juga. Terima kasih. Untuk Mas Davidnya, saya sama Mas David mau pamit undur diri dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dadah. Hihi.